Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Tuti Erawati, dengan NIM 20129085 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di video kali ini saya akan kembali menjelaskan materi pengantar kewirausahaan yang bertemakan etika bisnis dalam kewirausahaan sebagai tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi tentang etika bisnis dalam kewirausahaan. Berbicara mengenai etika, tentunya akan terngiang di benak kita tentang perilaku sopan santun seseorang. Akan tetapi, kita harus mendalami terlebih dahulu apa itu etika. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang etika dalam kewirausahaan. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian etika. Jadi, etika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu eto atau etikos, yang berarti sifat, watak, kebiasaan, adab, atau kelakuan. Jadi, etika ini dapat kita simpulkan sebagai sesuatu perilaku yang baik atau kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak seseorang. Nah, setelah kita mengetahui apa itu etika, barulah kita akan mengetahui lagi apa itu etika bisnis dalam kewirausahaan. Jadi, etika dalam kewirausahaan itu adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan kode etik, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Jadi, saat kita mendirikan suatu usaha di daerah tertentu, maka kita harus mengikuti aturan-aturan, norma-norma atau kode etik yang berlaku di daerah tersebut. Bukan masyarakat sekitar yang harus mengikuti peraturan kita, tapi kita yang harus mengikuti peraturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya agar kegiatan usaha kita dapat berjalan dengan baik, sehingga masyarakat akan memberikan dukungan-dukungan mereka terhadap berkembangnya kegiatan usaha kita ini. Jadi, etika ini berguna agar para pengusaha tidak melanggar aturan main yang telah ditetapkan, sehingga usahanya tersebut dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh simpatik dari masyarakat sekitar, dari berbagai pihak, sehingga ia dengan mudah untuk mengembangkan usaha-usahanya tersebut. Nah, berbicara mengenai etika ini, dalam etika ini akan membantu seseorang dalam menjalankan usahanya, sehingga dalam menjalankan usaha ada kenyamanan, ada keamanan, dan dapat menjalin hubungan yang baik dalam berbagai pihak, terutama dengan konsumen atau customer-nya. Berbicara mengenai etika, etika ini sering disebut sebagai tindakan dalam mengatur perilaku dan tingkah laku seorang pebisnis atau pengusaha, atau perilaku secara umum manusia dalam suatu kelompok masyarakat. Jadi, jika kita tidak memiliki etika, baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama saat ini yang kita bahas, terutama dalam berbisnis, maka semua orang pasti akan merasa tidak nyaman, merasa tidak suka terhadap kita, sebab etika kita kurang baik. Dapat kita ketahui, jika seseorang itu tidak memiliki etika, pastilah semua manusia di muka bumi ini akan berperilaku seenaknya, berperilaku seperti binatang.
di mana tidak ada etika yang akan mengatur perilaku mereka, sehingga mereka akan berperilaku seenak mereka saja. Siapa yang kuat, dia adalah pemimpin atau raja atau penguasa. Sedangkan siapa yang lemah menjadi pelampiasan dari penguasa. Oleh karena itu, etika ini perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sikap atau etika seorang pengusaha wajib mengikuti norma yang ada yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Nah, di video kali ini kita akan membahas satu persatu bagaimana sih etika atau norma pengusaha atau seorang pengusaha dalam berwirausaha, dalam mengembangkan bisnisnya. Yang pertama adalah seorang pengusaha tersebut harus bersikap jujur dalam segala hal. Nah, di sini kunci hidup itu adalah jujur. Orang yang jujur pastilah orang yang akan selamat. Orang yang jujur adalah orang yang berhasil. Orang yang jujur akan disukai banyak orang. Nah, jika ingin menjual suatu kualitas atau menjual produk dengan kualitas, maka kualitas tersebut harus memang kualitas, bukan secara bohongan, bukan menipu. Jadi, bukan hanya memberikan janji bahwa kualitas suatu produk itu adalah bagus, tapi kita buktikan mana kualitas yang bagus itu. Nah, yang kedua adalah seorang wirausahawan harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini bukan hanya tentang kemajuan usahanya saja. Terlebih-lebih kita dituntut untuk bertanggung jawab saat konsumen merasa dirugikan atau saat konsumen atau masyarakat itu komplain terhadap produk yang kita jual. Maka di sini kita dituntut untuk bertanggung jawab, mencari solusinya bersama-sama, atau yang lebih penting bertanggung jawab untuk mengganti kerugian dari konsumen tersebut. Yang ketiga adalah menepati janji. Seorang pengusaha yang baik akan menepati janji-janji yang telah ia berikan. Contoh kecilnya saja, saat mengadakan rapat sesuai kesepakatan atau sesuai perjanjian akan datang jam 7. Maka sebelum jam 7, seorang pengusaha yang baik itu harus datang untuk menepati janjinya. Yang keempat adalah disiplin. Sama halnya tadi dengan menepati janji. Orang yang disiplin pasti akan menepati janji. Yang keempat adalah taat terhadap hukum dan aturan yang berlaku dalam masyarakat atau tempat kita mendirikan usaha tersebut. Yang keenam adalah mau membantu masyarakat sekitar, terutama masyarakat yang terkena dampak akibat dari usaha kita. Yang ketujuh adalah komitmen terhadap segala sesuatu, baik itu hukum, undang-undang yang berlaku, aturan main terhadap perjanjian yang disepakati, dan prestasi. Selanjutnya, yang kedelapan adalah menghormati orang lain. Jadi, etika ini bukan hanya kewajiban kita untuk melakukannya, tetapi etika ini memiliki tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dari etika yaitu memberi kesadaran moral. Etika ini akan memberi kesadaran moral serta memberikan batasan kepada para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya dengan bersikap baik sehingga tidak berperilaku yang akan merugikan berbagai pihak. Yang tentunya tujuan etika ini harus sejalan dengan tujuan perusahaan yang akan dikembangkan. Kita masuk kepada manfaat etika. Manfaat etika ini yang pertama adalah menciptakan persahabatan.
akan menciptakan persahabatan dalam pergaulan. Yang kedua, menyenangkan orang lain. Yang ketiga, membujuk pelanggan agar menjadi pelanggan setia, mempertahankan pelanggan agar selalu menjadi pelanggan terbaik kita. Selanjutnya, membina dan menjalin hubungan yang baik dengan siapapun, dengan customer, pelanggan, produsen, maupun masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah dapat membangun citra positif perusahaan dengan etika karyawan yang baik, etika seorang pengusaha yang baik akan membangun citra positif terhadap perusahaannya, sehingga akan memudahkan perusahaan tersebut untuk menjalin hubungan dengan perusahaan lain dan dapat meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan tersebut. Baiklah, kita lanjutkan. Ketika seseorang itu memiliki etika yang baik, kode etik yang baik, maka semua orang akan menyadari bahwa kita ini memiliki komitmen yang baik, jujur dalam berbisnis, kita dapat dipercaya oleh konsumen, produk yang kita jual memang sesuai kualitas yang kita sampaikan sebelumnya, bukan hanya menyampaikan iming-iming saja bahwa kualitas produk ini bagus, tapi kita buktikan, maka masyarakat akan percaya dengan kita dan akan mau berlangganan dengan produk kita. Sehingga dengan etika yang baik tersebut, dengan kode etik yang baik tadi, maka akan muncullah persahabatan. Setiap orang akan senang dengan produk yang kita buat, sehingga orang akan mau menjadi pelanggan setia karena puas dengan komitmen yang kita berikan, puas terhadap kualitas produk yang kita janjikan, sehingga akan mampu mengembangkan usaha-usaha kita ke depannya dan tentunya akan memperoleh keuntungan. Etika dalam berwirausaha sangat berkaitan dengan perilaku pengusaha, perilaku karyawan yang merupakan bagian penting dalam etika kewirausahaan terhadap customer atau pelanggannya. Jadi, sikap yang dimaksud di sini adalah sikap jujur dalam bersikap dan bertindak. Selanjutnya, rajin, tepat waktu, tidak malas, mudah senyum, sehingga akan menarik pelanggan untuk berlangganan dengan produk yang kita jual. Selanjutnya, memiliki sikap ramah, sehingga orang akan senang membeli produk kita. Yang keempat yaitu pandai bergaul. Selanjutnya, fleksibel, suka menolong pelanggan, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawab, rasa memiliki lembaga kewirausahaan, terutama saat konsumen ini komplain terhadap produk kita. Nah, disinilah rasa sabar, sikap ramah, sikap mudah senyum kita itu dituntut, yaitu saat konsumen komplain. Bagaimana kita bisa sabar terhadap komplain konsumen tersebut? Bagaimana kita menanggapi dengan baik, dengan ramah, dengan senyum terhadap komplain tersebut? Tapi pada kenyataannya, saat seorang pengusaha atau perusahaan mendapatkan komplain dari konsumen, ia selalu mengelak, selalu menghindar. Saat konsumen ini komplain, semua berubah. Dari yang tadinya sabar menjadi orang yang emosian, dari yang tadinya orangnya ramah menjadi orang yang suka marah-marah, dari yang tadinya orangnya suka senyum menjadi orang yang bermuka masam, emosian, amarahnya tidak dapat ia kontrol. Maka kita harus mampu bertanggung jawab dalam segala kondisi, baik itu kondisi yang menyenangkan maupun saat kondisi yang terpuruk sekalipun, kita harus mampu untuk bertanggung jawab.
Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri atau tanda-tanda wirausahawan yang berhasil yang nantinya akan dapat kita tiru atau kita rasakan apakah ciri-ciri itu ada pada diri kita atau tidak. Adapun ciri-ciri atau tanda-tanda seorang wirausahawan yang berhasil, yang pertama adalah seorang wirausahawan itu memiliki visi dan misi, memiliki tujuan yang jelas dalam usahanya. Yang kedua, memiliki inisiatif. Seorang pengusaha itu harus memiliki inisiatif, tidak diam saja, tidak menunggu saja. Ia harus berpikir apa yang harus ia lakukan agar usahanya ini maju, agar produknya ini laku terjual habis, agar ia mampu memenuhi keinginan-keinginan konsumen. Jadi, yaitu harus berinisiatif. Inisiatifnya itu harus tinggi. Selanjutnya yang ketiga adalah mempunyai orientasi terhadap prestasi. Yang keempat, berani menanggung resiko. Nah, pada poin inilah kebanyakan orang berhenti dalam membangun usahanya. Ia takut akan risiko yang akan dihadangnya. Bahkan seseorang itu terkadang ia belum memulai usahanya tetapi sudah mundur duluan. Karena apa? Karena ia takut akan risiko yang akan dihadangnya. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi orang yang berhasil, pengusaha yang berhasil, risiko itu bukan untuk dihindari, tapi risiko itu untuk dijalani, untuk dihadapi, dengan tujuan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk membangun usaha-usaha kita. Jadi, seseorang yang takut akan risiko, belum melakukan suatu usaha tetapi sudah mundur duluan karena takut risiko, itu adalah orang yang tidak mau sukses, orang yang tidak mau berhasil. Yang kelima adalah tentunya ciri-ciri dari seorang wirausahawan yang sukses itu adalah orang yang pekerja keras. Jika ingin jadi orang yang hebat, jadi orang yang sukses itu tidak mudah, harus kerja keras, kemudian diikuti dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebelum kita berdoa, sebelum kita bertawakal, harus diikut sertakan terlebih dahulu dengan ikhtiar atau berusaha. Bukan hanya berdoa saja uang itu akan datang. Tidak, kita harus berikhtiar atau berusaha. Yang keenam adalah bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah komitmen pada berbagai pihak, terutama pada konsumen atau customer kita. Dengan demikian, kita akan menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang wirausahawan yang sukses dan usaha kita akan berkembang, yaitu dengan memperhatikan etika-etika dalam berbisnis tersebut. Mudah-mudahan kita nantinya akan menjadi seorang pengusaha, akan menjadi seorang wirausahawan yang sukses ke depannya. Baiklah, demikian saja penyampaian materi tentang etika bisnis dalam berwirausaha yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat memahami poin-poin yang saya sampaikan tadi. Dan dengan menonton video ini kita akan termotivasi untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.